Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. L.R. Retno Susanti M.Pum sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Sylvia Ekasari dengan nomor induk mahasiswa 0604 1282 025038 dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menjawab ke-6 soal mengenai ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama yaitu jelaskan karakteristik warga negara Indonesia yang baik dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang saudara lakukan sebagai warga negara yang baik. Yang pertama yaitu saling menghormati. Sebagai warga negara yang baik, diperlukan rasa saling menghormati satu sama lain, baik di dalam suku, agama, budaya, dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati orang yang berbeda agama dengan kita dan tidak membuat keributan saat orang agama lain tengah beribadah. Yang kedua yaitu bersikap jujur dan adil. Jadi sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita bersikap jujur dan adil agar terciptanya kehidupan yang tentram dan saling percaya. Bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-harinya yaitu berkata apa adanya jika orang tua kita menanyakan hal-hal kepada kita, lalu bersikap adil kepada adik kita seperti adil dalam hal berbagi makanan. Tiga yaitu bermusyawarah dan bertukar pikiran. Jadi sebagai warga negara yang baik, dilakukannya musyawarah di dalam sebuah diskusi untuk menghindarkan konflik-konflik karena ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu atas keputusan yang diambil. Contohnya, sebagai seorang kepala keluarga, seorang ayah berhak mendiskusikan masa depan dari anak-anaknya bersama dengan ibu. Yang keempat yaitu bertanggung jawab. Sebagai warga negara yang baik, perlu adanya rasa tanggung jawab di dalam masing-masing diri. Contohnya sebagai anak, kita bertanggung jawab untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah, sedangkan di sekolah kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dan PR yang telah diberikan oleh guru di sekolah. Lalu untuk soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan identitas nasional dan jelaskan unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Jadi identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas yaitu berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau kelompok tertentu yang membedakannya dengan orang lain. Lalu nasional yaitu berarti bangsa, menunjukkan pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri atau kesamaan baik di agama, budaya, atau bahasa. Jadi identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dengan keberagaman, lalu dihimpun menjadi satu kesatuan yang utuh dan menjadi ciri khas dari suatu bangsa. Lalu unsur-unsur pembentuk dari identitas nasional. Yang pertama yaitu suku bangsa, identitas yang melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan. Contohnya seperti suku Jawa, suku Minang, suku Betawi, suku Sunda. Lalu yang kedua yaitu agama, identitas yang melekat pada seseorang sejak lahir atas dasar kepercayaan yang dimilikinya, yang juga dibawa atau tergantung pada orang tuanya. Di Indonesia sendiri ada 5 agama yang disahkan, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tiga yaitu bahasa. Bahasa menjadi simbol suatu bangsa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antar sesama. Yang keempat yaitu kebudayaan. Jadi kebudayaan identitas yang melekat pada seseorang atas dasar nilai-nilai adat yang telah dianut dalam kehidupan masyarakatnya. Yang kelima yaitu sejarah. Sejarah juga termasuk ke dalam identitas nasional karena di mana awal mula dari pembentukan identitas nasional ini berdasarkan pada pengalaman yang ada di masa lalu. Selanjutnya soal ketiga yaitu bagaimana cara mempertahankan NKRI dari disintegrasi bangsa.
Caranya yang pertama yaitu menghormati kebebasan dalam memeluk agama dan menghormati pemeluk agama lainnya. Yang kedua yaitu berperilaku adil kepada sesama tanpa membedakan suku, ras, budaya. Yang ketiga itu ikut aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat seperti gotong royong. Yang keempat yaitu menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang kelima, yaitu menjalankan kewajiban yang telah diberikan, seperti saat di rumah kita berkewajiban untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah. Lalu saat di sekolah kita berkewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas dan PR yang telah diberikan. Lalu soal yang keempat yaitu jelaskan sistem pemerintahan presidensial, parlementer dan semi parlementer. Indonesia menganut sistem apa dan jelaskan mengapa Indonesia menganut sistem tersebut. Jadi sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat yang memilih siapa yang menjadi presidennya. Lalu pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau lembaga legislatif. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Lalu sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini parlemen atau legislatif yang memegang peranan yang penting, di mana pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan khusus dalam melakukan pengawasan di pemerintahan. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan parlementer, semi parlementer. Jadi sistem pemerintahan semi parlementer ini gabungan dari sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem ini selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak memiliki peranan dominan di dalam sistem pemerintahan ini. Presiden hanya sebagai lambang dari pemerintahan. Di Indonesia sendiri, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial. Mengapa presidensial? Karena presiden dipilih oleh rakyat. Presiden adalah jabatan tertinggi di pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya itu bertanggung jawab kepada presiden. Presiden yang mengatur sistem pemerintahan di Indonesia. Lalu soal yang kelima yaitu bagaimana pendapat Anda terhadap paham radikal yang saat ini sedang marak di Indonesia. Jadi menurut pendapat saya mengenai paham radikal adalah paham yang kerap identik dengan kekerasan yang timbul karena kurangnya pemahaman tentang suatu ilmu. Jadi di masa sekarang ini sangat mudah sekali untuk terpengaruh dalam paham radikal, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi agar tidak ikut dalam paham ini dengan meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama, meningkatkan semangat kebangsaan, membentengi diri dengan keimanan yang kuat. Selain itu juga perlunya untuk berpikiran secara luas atau memiliki wawasan yang luas agar tidak mudah terjerumus dalam paham ini. Baiklah, untuk soal yang keenam yaitu jelaskan hubungan antara wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai ideologi negara dalam mencapai tujuan nasional. Lalu untuk ketahanan nasional itu kondisi suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan yang datang dari luar ataupun dalam negara yang membahayakan identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lalu untuk bela negara yaitu usaha berupa sikap atau perilaku yang dilakukan oleh warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lalu hubungannya dari tiga hal tersebut adalah di mana apabila wawasan Nusantara sudah dijadikan dan diterapkan sebagai pedoman bagi warga negara, maka akan
terbentuklah usaha untuk melakukan bela negara karena sudah ada kecintaannya pada negara di dalam jiwanya. Karena hal-hal ini juga terbentuklah sebuah ketahanan nasional yang tangguh di dalam dan kuat guna untuk melindungi, menjaga, dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan salah-salah kata. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.